Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadiatul Mutasida dari kelas PTI 2020A dengan NIM 2005097409. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari FTP server. File Transfer Protocol merupakan layanan internet yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer atau mengirimkan file ke server. FTP banyak digunakan karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat fisik. Di internet saat ini banyak sekali aplikasi FTP client yang tersedia, seperti FileZilla FTP Client, WinSCP, GFTP, dan lain sebagainya. Standar FTP yang pertama kali keluar adalah RFC 114. Standar ini pertama kali keluar pada tahun 1971. Standar RFC ini digunakan untuk mendefinisikan perintah dasar yang digunakan untuk perencanaan sistem komunikasi yang ingin menggunakannya. FTP dibuat dengan tujuan agar pengguna dapat memindahkan file dari satu tempat ke tempat lainnya dengan mudah. Ada beberapa fungsi FTP yang saat ini banyak digunakan. Salah satunya yaitu untuk mengunggah halaman website ke dalam internet melalui web hosting. Fungsi lainnya dari FTP yaitu yang pertama melakukan upload halaman website ke dalam web server atau web hosting ke internet. Yang kedua menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat lunak publik. Yang ketiga, mengirimkan file yang berukuran besar menjadi dua partisi yang mungkin saja terlalu besar untuk lampiran di dalam email. Yang keempat, mengunduh dan melakukan upload konten seperti tugas kuliah ke FTP server. Yang kelima, mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh pengembang perangkat lunak. Tidak hanya itu, ada banyak fungsi FTP lain yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan pekerjaan sehari-hari. Namun, pada dasarnya, fungsi sederhana dari FTP adalah memudahkan pengguna memindahkan file dari satu tempat ke tempat lainnya. FTP bekerja dengan mengandalkan autentifikasi standar yang meminta pengguna komputer memasukkan username dan password untuk bisa mengakses data. Setiap kali pengguna ingin mengunduh, mengunggah, ataupun melakukan aksi lain terhadap data dalam komputer, maka diperlukan akses dari FTP untuk perintah yang pengguna lakukan. Password dan username itu yang menjadi kunci akses pengguna untuk mengakses data di dalamnya. Dengan password dan username yang diberikan oleh FTP, pengguna bisa leluasa memindahkan, menyalin, membuat, dan menghapus data yang ada di dalam direktori penyimpanan komputer. Namun, sebelum melakukan pertukaran data, FTP client terlebih dahulu harus melakukan permintaan koneksi terhadap FTP server. Jika FTP client terhubung ke FTP server, barulah terjadi aktivitas untuk mengunduh data, mengunggah data, atau sebagainya. Perintah dasar FTP server yang pertama yaitu FTP diikuti alamat FTP server yang berfungsi untuk melihat direktori server. Yang kedua, dir berfungsi untuk mengupload file dari PC client ke server. Yang ketiga, put diikuti nama file berfungsi untuk mendownload file dari server ke client. Yang keempat, get diikuti dengan nama file yang berfungsi untuk keluar dari koneksi FTP server. Yang terakhir, quit berfungsi untuk keluar dari FTP. Selanjutnya, kita akan mensimulasikan FTP server pada Cisco Packet Tracer. Langkah yang pertama, kita tambahkan dulu satu server yang berperan sebagai FTP server. Lalu, jika sudah, maka kita akan men-setting IP-nya. Kita beri IP 43.43.43.2, lalu subnet masknya /24. Kemudian gateway-nya kita isi 43.43.43.3. Lalu DNS servernya
kita isi juga karena kita akan membuat FTP server ini mempunyai DNS. Kita isi 33.33.33.1. Jika sudah setting IP, maka langkah selanjutnya kita cek apakah masing-masing device kita sudah terhubung pada FTP server atau belum. Kita cek terlebih dahulu pada PC1, kita ping. PC1 sudah terhubung pada FTP server. Kita cek pada PC4 apakah sudah terhubung juga pada FTP server. Tapi PC4 juga sudah terhubung pada FTP server. Kita cek di laptop apakah sudah terhubung juga pada FTP server. Laptop juga sudah terhubung pada FTP server. Yang terakhir, kita cek smartphone apakah sudah terhubung juga pada FTP server. Smartphone juga sudah terhubung pada FTP server. Selanjutnya, pada FTP server kita setting pada service, lalu FTP. Pastikan servisnya ini hidup. Lalu kita tambahkan username baru. Kita namai coba, kemudian passwordnya juga coba. Lalu beri full access. Kita tambahkan username coba sudah terdaftar pada FTP server. Kemudian pada DNS server services lalu DNS kita tambahkan, kita namai ftp.jarcom.com. Tipenya Aricode, lalu addressnya 43.43.43.2. Kita tambahkan sudah terdaftar. Lalu pada PC1 ini kita buat file berisi halo ini PC1. Kita save, kita beri nama halo1. Lalu kita cek pada PC1 apakah halo1 sudah terdaftar. Kita cek dengan menggunakan perintah dir. halo1.txt sudah ada pada direktori dari PC1. Kemudian kita masuk ke FTP server. Caranya dengan ftp.jarcom.com. Kita masukkan username coba, lalu passwordnya juga coba. Kemudian kita sudah masuk pada layanan FTP server. Kemudian kita upload file dengan memasukkan perintah put diikuti dengan nama file. Nama file yang akan kita upload yaitu halo1.txt. Jadi kita masukkan perintah put halo1.txt. Kita cek apakah file sudah terupload pada server dengan menghentikan perintah dir. Halo1 sudah terdapat pada server. Kita coba pada PC4. Kita coba download
Kita coba download filenya pada PC 4. Kita masukkan perintah ftp jarcom.com. Kita masukkan username-nya yaitu coba, kemudian password-nya juga coba. Kita sudah masuk pada layanan FTP server. Lalu pada FTP server kita download dengan perintah get, diikuti dengan nama file yang akan kita download. Nama file yang akan kita download yaitu halu1.txt. Jadi kita memasukkan perintah get halu1.txt. Kita keluar terlebih dahulu dari FTP. Lalu kita cek dengan menggunakan perintah dir apakah halu1 sudah terdapat. Nah, ini halu1 sudah terdapat pada PC4. Kita coba buka pada text editor. Kita klik open, lalu kita buka halu1.txt. Nah, ini sudah tersampaikan pesan dari PC1. Sekian praktikum kita pada kali ini. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.